Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baru kata Adonai Eloheinu melek haolam. Kesucian, keberkahan hanya milik Allah, melek haolam, raja yang menguasai dunia ini dan yang menguasai segala kerajaan yang ada. Odah na'afud alaiha nasub. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Saudara-saudariku semua, Nabi Isa alaihi salam, baik di dalam perspektif Islam maupun di dalam perspektif Injil yang asli, maka dia adalah Nabi, dia adalah Rasulullah. Tidak pernah ujuk-ujuk dia menjadi Tuhan, kecuali dilantik di dalam konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Sejak itulah Yeshua HaMasyiah digadang-gadang sebagai Tuhan. Sejak dia hidup sebelum diangkat ke langit kedua, maka dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Tidak pernah ada seorang pun yang menyembah atau bahkan menganggap dia Tuhan. Iris telinga saya kalau ada Bunda Maria mendeklarasikan bahwa anaknya itu Tuhan. Ingat ya, iris telinga saya kalau ada perkataan Maria, kalau ada perkataan Ibunda Yesus HaMasyiah bahwa anaknya adalah sesembahan, adalah Tuhan. Ya. Perkataan Maria yang menyatakan bahwa anaknya itu adalah Tuhan semesta alam. Atau Bunda Maria bersujud menyembah kepada anaknya. Orang yang paling dekat dengan Isa alaihissalam adalah ibunya, tapi tidak pernah kita lihat di dalam Injil kanonik dari Matius sampai Yohanes perkataan ibundanya bahwa Yesus HaMasyiah itu Tuhan semesta alam tidak pernah ada. Bahkan ditutup-tutupi kesaksian dari Bunda Maria. Ya, ketika saya punya ibu atau Anda, kita semua punya ibu, yang mengenali Anda, kita semua tentu ibu kita. Ya. Seandainya Bunda Maria mengatakan, inilah Tuhanku, aku bersujud kepada anakku sendiri. Ada tidak? Tidak pernah ada. Bahkan Injil Maria pun tidak ada. Ya. Padahal kesaksian yang paling dekat dengan seorang anak tentu ibunya. Dialah yang melahirkan. Ya, dialah yang menetei Yesus HaMasyiah. Tapi tidak pernah ada. Karena kenapa? Yang disembah oleh Bunda Maria adalah Allah, Khalik langit dan bumi. Tidak pernah Bunda Maria menyembah anaknya sendiri. Tidak pernah Bunda Maria bersujud kepada anaknya sendiri. Oleh karenanya, kesaksian dari Bunda Maria tidak pernah diambil. Karena akan menghancur, meluluh lantahkan, meleburkan konsep dari doktrin Tritunggal maupun Yesus only. Nah, pembahasan yang akan kita kaji pada malam atau pagi hari ini adalah tentang Yesus itu adalah seorang nabi. Kalau di dalam Al-Quran kita lihat ya, kita lihat di dalam Al-Quran sebentar. Sebentar ya. Nah, bisa Anda lihat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayyati bi ayatin illa bi idznillah likulli azalin kitab. Ya. Dan sungguh kami telah mengutus
beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri. Ya. Istri-istri. Kenapa di sini dikatakan azwaja? Ya. Ini istri-istri, bukan satu istrinya. Jadi para rasul, para nabi sebelum Nabi Muhammad pun ya beristri banyak, begitu kan. Dan keturunan dan anak. Jadi nabi dan rasul itu mempunyai istri dan mempunyai anak. Ya, sebagaimana Yesus Hamasiah atau Yesus Kristus pun punya anak dan punya istri. Ya, akan tetapi ditutupi karena akan menghancur leburkan konsep Trinitas. Nah, sekarang kita lihat ini, saudara. Ini adalah salah satu prosesi. Ya, salah satu prosesi atau prosesi bagaimana Yesus Hamasiah disentuh, ya, diminyaki oleh seorang perempuan. Yesus Hamasiah diminyaki, disentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ingat, di dalam konsepsi Yahudi maupun Islam, seorang perempuan itu tidak boleh sembarangan menyentuh lelaki yang bukan mahramnya, apalagi meminyaki, menyeka rambut seorang laki-laki. Ya, bahkan menciuminya tidak dapat dilakukan kecuali oleh seorang istri kepada suaminya. Nah, sekarang kita identifikasi bersama-sama, betulkah Yesus Hamasiah itu menikah? Maka melalui gambaran ini, Yesus Hamasiah itu adalah sudah menikah. Ya, sudah menikah. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas, ya, di dalam Lukas ini, di dalam Lukas 7 ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ini yang mengatakan berdosa itu siapa, saudara? Ingat, kalau ada tulisan merah di dalam Bible, di dalam Injil, di dalam Injil kanonik, itu perkataan Yesus Hamasiah yang diidentifikasi sebagai perkataan Yesus Hamasiah. Kalau ada tulisannya hitam, itu adalah pengarang, ya, pengarang dari kitab tersebut. Ada pengarang Injil Yohanes, pengarang Injil Matius, pengarang Injil Markus, Lukas, gitu kan. Nah, kita lihat di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Yang mengatakan berdosa di sini adalah pengarang Injil Lukas, ya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Ya. Sebentar, saya katakan sedikit. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, ini tradisi Yahudi, prosesi pernikahan, saudaraku, bukan hanya prosesi hanya meminyaki. Ini salah besar ini kan. Ini yang disalahpahami, ya. Ada yang mengatakan itu prosesi pertobatan. Prosesi pertobatan itu bukan seperti itu. Tidak pernah ada dalam Yahudi prosesi pertobatan meminyaki seorang lelaki yang bukan mahramnya, menyakanya, menciuminya. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Ini adalah prosesi pernikahan yang nanti kita sama-sama akan identifikasi, ya, ayatnya. Nah, kita juga bisa melihat di dalam Matius 26. Di dalam Matius 26, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli. Membawa sebuah buli-buli, ya. Pualam berisikan minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus Hamasiah. Ingat, ya.
tidak boleh ada seorang wanita yang menyentuh orang laki-laki di dalam adat tradisi Yahudi, apalagi meminyaki, ya, kecuali dalam prosesi pernikahan. Ya. Di sini dikatakan minyak itu dicurahkan ke atas kepalanya. Ya, coba Anda cari, ya. Adakah prosesi pertobatan seperti ini? Tidak akan ada. Justru prosesi ini, adat istiadat Yahudi, adalah ya ketika seseorang meminyaki lelaki, ya, apalagi mencekak dan menyiuminya, itu adalah prosesi pernikahan. Ya. Karena Yesus ini adalah orang yang terhormat, dalam keturunan orang yang terhormat, ya, orang Yahudi, gitu kan. Tidak mungkin seorang perempuan tiba-tiba, apalagi hanya ini pengarang Lukas ini ya sengaja ingin menutupi begitu kan prosesi pernikahan ini, ya, mencekak, ya apa di sini dikatakan mencurahkan di atas kepalanya, ya, minyak itu dicurahkan ke atas kepalanya, dan ini adalah adat istiadat Yahudi dalam prosesi pernikahan. Jadi Yesus itu menikah. Yesus itu tidak jomblo seperti saudara, ya. Mungkin di sini ada para jomblo. Yesus itu tidak jomblo. Yesus itu menikah. Dan alat kelamin yang diberikan oleh Tuhan kepada Yeshua HaMashiach tidak menganggur begitu saja. Ada manfaatnya, yaitu menikah, saudara. Begitu ya. Dan kita lihat, ya, sebenarnya siapa sih istri Yesus itu? Istri Yesus itu adalah, ya, siapa wanita tersebut? Ini kan pertanyaannya. Kalau Yesus itu menikah, lalu siapa sih nama istrinya? Nama istri Yesus itu adalah Maria, ya, Maria. Siapa wanita tersebut atau siapa istri Yesus itu? Istri Yesus itu adalah Maria, sebagaimana Yohanes 12 ayat 3. Ya, maka Maria mengambil setengah kaki minyak. Tuh, banyak sekali, saudara, banyak sekali. Dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas, menyeka rambutnya, ya, menciuminya, ya kan. Dan sekali lagi saya katakan, tidak sembarang orang, apalagi Yeshua HaMashiach keturunan, ya, orang terhormat, kemudian ada seorang wanita yang berdosa, katakanlah, menciuminya, meminyakinya. Tidak akan ada itu prosesi pertobatan seperti itu. Karena adat istiadat Yahudi, bahkan para rasi itu menyatakan bahwa hal tersebut hanya ada di dalam prosesi pernikahan. Bukan saya yang mengatakan. Makanya kita itu pelajari original teks, pelajari itu bagaimana orang-orang Yahudi, rabi Yahudi, ya, yang lebih tahu tentang adat istiadatnya, yang lebih tahu bagaimana prosesi di dalam pernikahan, hukum-hukumnya, ya, itu menyatakan prosesi pernikahan. Cuma ya ditutup-tutupi, ya, gimana lagi ya, gitu. Nah, oke, saya ulangi di sini, ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak, ya, nawasu murni yang mahal harganya, ya. Ingat, minyak ini harganya sangat mahal, ya. Dan minyak ini biasa digunakan untuk menikah, saudara, menikah, prosesi menikah adat istiadat Yahudi, ya. Lalu menyaki kaki Yesus, tuh, menyaki dan menyekanya dengan rambutnya, ya, menyeka dengan rambutnya, menciuminya, ya. Nah, dan dari pernikahan dengan Maria ini dikaruniai seorang putra, ya, bukan hanya jomblo kemudian menikah, tidak. Yeshua HaMashiach pun mempunyai anak, cuma ya itu ditutup-tutupi. Jadi ada beberapa hal yang ditutup-tutupi dari kehidupan Yeshua HaMashiach. Pertama adalah kesaksian ibundanya. Ingat, perhatikan, dengarkan, tolong cermati. Ada 3 hal yang ditutupi dari kehidupan Yeshua HaMashiach yang dapat menggugurkan doktrin Trinitas, doktrin ketuhanan. Adalah yang pertama, kesaksian Bunda Maria.
tentang bahwa anaknya itu Tuhan semesta alam, bahwa Bunda Maria itu ya ada tidak kesaksiannya Bunda Maria itu bersujud menyembah anaknya sendiri? Tidak ada, tidak akan pernah ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pernikahan Yesus dengan Maria, ini yang ditutupi. Dan yang ketiga adalah Yesus Hamasiah dikaruniai seorang anak, ya. Seorang anak, ada ayatnya sebelah. Nah, ini anak Yesus. Nah, dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Anak Yesus itu namanya Justus, dan dari Yesus yang dinamai Justus, ya, dari ya min ben Yesus, ben itu anak, ben, ya. Kalau benot anak, kalau benot itu binti dalam bahasa Arab, ya. Kalau kalau dalam bahasa Ibrani ben bahasa Ibrani, bahasa Arabnya bin. Benot itu binti, ya. Kalau dalam bahasa Arab binti, kalau dalam bahasa Ibrani benot, ben dari Yesus. Ini ada perubahan, ya, ada salah terjemahan. Dan Ben Yusuf yang dinamai Justus, ya. Ingat, di sini diterjemahkannya apa? Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Dari itu sebenarnya apa? Dan Ben Yesus. Ben itu anak, kan ada Ben Zakaria, ya. Yohana Ben Zakaria, kemudian Yismael Ben Abraham, ya. Di situ apa? Dan dari, padahal di situ apa? Dan Ben Yesus. Ben itu anak, dan anak Yesus yang dinamai Justus. Nah, ini yang ditutupi. Kenapa? Karena salah terjemahan. Jadi ya susah kalau memang udah terpatri di dalam otak itu terjemahan, tidak mengerti original text, tidak mengerti original language, ayatnya ya begini, ya. Ben Yesus jadi dari Yesus. Ben itu bin kalau dalam bahasa Arab. Ya, sekali lagi, maaf diulangi terus-menerus, ya. Ben itu bin dalam bahasa Arab. Benot bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab binti. Ya, kita sering mendengar, ya. Putri binti Sahili, misalnya Bapak Sahili. Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam. Kenapa bin? Karena Isa itu adalah laki-laki. Kalau Isa itu adalah perempuan, Isa binti Maryam, begitu, ya. Jadi di sini dan bin Yesus, bin ben itu anak yang dinamai Justus. Jadi Yesus ini dari pernikahannya dengan Maria dikaruniai seorang anak yang namanya Justus. Justus itu di dalam Perjanjian Baru hanya satu kali disebut, hanya di dalam Kolose 4 ayat 11. Ada apa ini? Ditutupi. Padahal di sini jelas, ya, di antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah, orang yang mempunyai orang yang mempunyai peran yang sangat penting, kontribusi yang sangat besar, namanya hanya satu kali disebut. Kalau banyak sekali disebut akan ketahuan bahwa Yesus ini anaknya Yesus, makanya ditutup-tutupi, begitu, ya. Kita kembali ke dalam, sekarang kita baca ini Kidung Agung. Nah, saudara, Kidung Agung 1 ayat ke-2, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Kalau kita membaca Kidung Agung 1 ayat 1 sampai 4 bisa Anda baca, ya. Ini adalah ketika kita membaca komentar atau kita membaca Rashi Yahudi, ya, Rabi-Rabi Yahudi. Ini adalah prosesi pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus Hamasiah di dalam Lukas, ya. Lukas tadi yang telah kita tampilkan gambarnya bersama-sama, dan kemudian
Lukas, Yohanes, ini adalah prosesi pernikahan. Begitupun di dalam Kidung Agung 1, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kemudian di sini harum bau minyakmu, bagikan minyak tercurah namamu. Ya, ayat ini mungkin kita hanya membaca, nggak ada yang aneh begitu, nggak ada yang istilahnya apa ya, yang mencolok atau apa. Ini adalah menceritakan tentang prosesi pernikahan sebagaimana dilakukan oleh Maria kepada Yesus, mencurahkan minyak, kemudian menyekanya dan menciuminya. Ya, ketiga unsur di sini ada nih, mencium, ya, harum bau minyakmu, kemudian bagaikan minyak tercurah namamu. Ya, itu kamu asumsi doang, Nandar. Bisa dilihat rahasianya itu ya di dalam Kidung Agung. Sekarang itu kita download aja Sefaria ya. Jadi tafsirnya Torah, Talmud, bisa dilihat itu ya. Jadi sungguh sudah sangat jelas sekali ya bahwa Yesus Hamasia ini adalah prosesi pernikahan Yesus Hamasia dengan Maria ya, dengan Maria. Kemudian diceritakan ini bahwa Yesus atau semua nabi di dalam Al-Quran itu menikah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayati illa bi idznillah likulli azalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nah, ya, Yesus diberikan istri Maria, Yesus diberikan anak Justus, ben Yesus, begitu kan? Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Jadi Yesus itu bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya karena mukjizat atas izin Allah, bukan atas kehendaknya sendiri. Begitu. Jadi dia bukan Tuhan. Nah, ini ya dalil bahwa Yesus Hamasia punya anak. Dari ya terjemahan dan ben Yesus, dan anak Yesus yang dinamai Justus. Cuma karena terjemahan ya begitulah ya. Makanya jargon saya salam terjemahan agar kembali kepada original language. Ya, ini adalah stimulus kepada teman-teman sebagai bentuk manifestasi rasa sayang saya. Salam terjemahan agar Anda itu mengekspor language, original language, bahasa asli Yesus. Itu bahasa Ibrani, Aramai. Dan anak Yesus yang dinamai Justus. Jadi anaknya Yesus itu namanya Justus. Kan namanya saja hampir mirip. Yesus, Justus. Nah, ya. Mudah-mudahan Anda paham sampai di sini. Kemudian nama istri Yesus adalah Maria ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 3 namanya itu Maria. Ya, namanya bukan Koinem, bukan Sangiem, bukan Wati, akan tetapi namanya adalah Maria. Sama seperti nama ibunya. Ya. Kemudian ya. Jadi, nah ini saya ungkap sekali Matius 26 ayat 7. Ya mungkin Yesus itu diminyaki kepalanya kecuali oleh istrinya di dalam proses di dalam proses pernikahan Yahudi. Ya, ayat-ayatnya sudah sungguh sangat jelas ya. Sungguh sangat jelas. Begitu saudaraku, saya tidak bisa panjang lebar. Jadi simpulan dari kajian ilmiah ini bahwa Yesus tidak mungkin sembarangan dicium oleh seorang wanita. Bukan hanya perciuman yang tidak ada makna. Ini adalah perciuman yang mendandakan bahwa ini adalah prosesi pernikahan. Karena Islam dengan Yahudi itu hampir sama.
di dalam konsep, bukan hampir sama konsep ketuhanannya esa, ya, Yeshema, Yisrael, Yahweh, Yehovah, ya, Eloheinu, Yehovah, Ehad. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Sama. Di dalam pandangan terhadap hubungan laki-laki dengan seorang wanita pun sama. Ada mahram, tidak boleh seorang perempuan itu ujuk-ujuk menyangka orang laki-laki, menciuminya, meminyainya. Tidak, kecuali dalam prosesi pernikahan. Jadi gitu ya. Dan Yesus juga adalah seorang nabi yang punya alat kelamin, punya jakar karena dia itu laki-laki. Karena seorang nabi itu di dalam Al-Quran menikah dan punya anak, ya. Maka Yesus pun punya anak dan menikah. Anak Yesus bernama Justus, istri Yesus bernama Maria. Akan tetapi ini ditutupi karena mengganggu, ya, orang-orang yang gulu dalam Islam itu berlebihan terhadap Isa mengenai konsep trinitasnya. Kalau ini diungkap, konsep trinitas, konsep ketuhanannya tentu akan terluluh lantahkan karena Yeshua Mashiach terbukti mempunyai anak dan mempunyai istri. Dan sekali lagi, ya, prosesi pernikahan tentang perminyahan itu bisa Anda cek di Rasi dalam Tari Kidung Agung 1 ayat 1 sampai 4 begitu ya. Demikian saudaraku, tidak bisa berpanjang lebar. Ini sudah pagi, awal pagi, ya. Kiranya ini menjadi berkat untuk Anda semua, dan semoga dengan adanya kajian-kajian ilmiah seperti ini, banyak pribadi yang Tuhan pilih dan Tuhan pulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Salam hormat dari saya untuk saudara-saudari semua dari